Jadi ada sunnah untuk pendidikan keluarga. Nanti kalau kita mau bikin kurikulum itu, setiap orang tua itu mesti mengarahkan anak yang dititipkan oleh Allah, diarahkan kehidupannya mau pola seperti apa, mau dibentuk bagaimana. Misal, itu sejak dalam kandungan ketika ibu mulai mengandung, itu harus sudah punya rencana, Bu. Apakah anaknya mau diarahkan ke ahli tafsir, ahli hadis, dokter yang hafal Quran, arsitek yang paham hadis. Kalau arsitek sudah banyak, tapi arsitek yang paham hadis itu berapa banyak? Dokter sudah banyak, dokter yang paham fikih, paham Quran itu berapa banyak? Maka ditunjukkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 itu, ya, dalam kisah Maryam alaihissalam, ketika mulai mengandung itu langsung menazarkan anaknya dengan tujuan kehidupan yang jelas. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Sejak dalam kandungan, ya Allah, aku bernazar untuk mendidik, mengarahkan anak yang sedang aku kandung ini. Jadi nanti di Islam itu ada pendidikan untuk anak prakandungan, saat dikandung, masa kelahiran, masa tumbang tumbuh kembang, masa remaja, masa dewasa, sampai pernikahan. Lengkap semua. Nah, sunnah nanti, sunnah tentang kandungan ini minimal diisi dengan doa, diteruskan muncullah kemudian tuntunan umum di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-189. Minimal sudah ada doa. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Minimal dalam kandungan itu kita sudah arahkan dengan doa. Ya Allah, mohon minimal jadikan anak saya anak yang soleh. Tidak cukup dengan bapaknya namanya Pak Solihin. Ya, kalau tidak diisi dengan doa dan arahan, belum tentu anak ikut bapak. Karena Nuh pun alaihi salam soleh, tapi karena anaknya tak ikut arahan bapak, maka disebut oleh Quran innahu laisa min ahlik. Balik kembali. Jadi ketika dididik, disiapkan, diterima oleh Allah pendidikan itu, lalu dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi jangan dikira kalau bapak ibu menyiapkan anak dari sejak kandungan supaya dia dekat dengan Allah, itu dibiarkan begitu saja. Tidak. Kalau ikhtiar kita diterima, ibunya rajin tahajud, bapaknya cari yang halal, rezeki itu sudah diatur. Kita hanya diperintah untuk berikhtiar. Anda mau di ladang, mau di kebun, mau buka toko, mau yang di kantor, itu namanya saja, perintahnya jelas, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kita mau kerjakan, kata kerjanya kulu fi'il amr, perintah kerja, yang penting kerja. Kalau kita mau bergerak, rezeki diturunkan. Namanya boleh berbeda, tapi aturannya sama. Ketika kita menuntut rezeki kepada Allah, mengikuti perintah Allah dengan berikhtiar, maka rezeki dicurahkan. Bapak cari yang benar, cari yang halal, ibu tingkatkan ibadah, diterima oleh Allah. Perhatikan jawabannya. Ali Imran ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fataqabbalaha, maka ikhtiar orang tua yang ingin mendekatkan anaknya dengan Allah, dari sejak kandungan rajin baca Al-Quran, rajin tahajud, ayahnya cari nafkah yang halal, yang dimakan halal, dengan niat supaya anak itu diridhoi oleh Allah. Maka diterima ikhtiar orang tua itu oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Anda tidak akan capek merawatnya, karena Allah langsung yang mengatakan, saya yang menjaga pertumbuhan anak itu dan mengirimkan rezeki untuknya. Jadi kalau sudah begitu, dititipkan pada siapapun, Allah rawat. Wa kaffalaha Zakaria, yang rawat Nabi Zakaria, tapi ayatnya belum selesai. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Perhatikan kalimat yang keluar di lisannya. Qalat huwa min 'indillah.
Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Yang rawat orang lain, tapi yang kirimkan rizkinya, yang menyiapkannya, yang mengarahkannya, yang menjaganya Allah. Dikonfirmasi oleh Zakaria, Maryam dari mana semua nikmat ini? Anak yang dididik, dikenalkan, didekatkan dengan Allah, maka keluar di lisannya kalimat Allah. Saya pernah lihat video lawas, ada anak kecil kurang lebih 2-3 tahun akan disuntik karena takut jarum, lalu dia protes. Yang keluar di lisannya, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Kenapa? Karena yang sering diperdengarkan Allah, kalimat thayyibah, subhanallah, astaghfirullah. Ketika kalimat Allah dilekatkan di telinganya sampai ke hatinya, menembus arasy, Allah yang rawat anak itu. Kami pernah diminta oleh Duta Besar Saudi untuk menjadi Amirul Hajj tahun 2018. Pimpin satu pesawat kurang lebih 350 orang. Saya tidak tahu siapa yang akan dibawa. Ketika sampai pertemuan hendak naik pesawat, saya baru tahu kurang lebih setengah dari semua penumpang pesawat itu adalah ahli Al-Quran. Yang hafal Quran anak-anak, usia ada yang 4 tahun, yang 5 tahun, yang 7 tahun. Yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji ibunya, gurunya, musyrifnya, temannya, kerabatnya. Satu orang didekatkan kepada Allah, maka auranya menyebar kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitarannya. Itulah dahsyatnya kalau kita menyiapkan pendidikan sejak dini. Yang keluar Allah. Kalau bapak dekatkan dengan tayo, yang keluar tayo. Tayo, dia. Kalau didekatkan dengan robokar, ya keluarnya robot-robotan. Robokar volley, robokar apalagi itu, embers. Ya? Yang keluarnya mainan. Anda dekatkan dengan Allah, yang keluar nilai-nilai kemuliaan. Itulah sunnah yang berlaku dalam Al-Quran. Diterapkanlah oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika masuk Islam, maka Islam merubah visi keluarganya untuk memberikan arah dalam berkehidupan. Maka disiapkanlah si bungsu untuk menjadi ulama ke depan. Si sulung menemani Nabi. Yang sulung ini Fudail namanya. Nanti Fudail ini beliau jadi asisten rumah tangganya Nabi dan orang yang nanti membawakan nampan wuduknya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita akan kalau baca ibu di Aisyah ya, Nabi meninggalkan di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih ingat kan beliau wudhu dulu kan? Yang bawa nampan wudhunya siapa? Itulah Fudail, anak sulungnya dari Abbas. Jadi jelas Pak, anak pertama ini, anak kedua ini, yang bungsu ini. Kalau kita arahkan demikian, hidup rumah tangga itu lebih jelas dan terarah. Besok-besok anak pertama ibu ahli tafsir, kedua ahli hadis, ketiga ahli fikih, keempat usul fikih. Ketika ada persoalan, kakak, apa ayatnya? Quran surat sekian, ayat sekian, posisi kanan pojok ini. Apa hadisnya? Hadisnya di kitab ini, nomor sekian, yang ini tentang topiknya ini. Apa fikihnya? Begini tinjauan fikihnya, usul fikihnya, begini dasarnya. Selesai Bu, nggak perlu ikut pengajian Ustadz Adi, selesai di rumah tuh.